Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to this video. My name is Rizky Handayani dan saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini bakal give you a little bit spoiler about this video. Ada dua hal utama yang bakal dibahas di video kali ini. Yang pertama merupakan hasil observasi anak dengan hambatan komunikasi. Anak yang kami ambil di sini merupakan anak tunawicara. Yang kedua adalah rancangan alat yang bakal digunakan untuk membantu anak tersebut berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. I think gak usah banyak bacot, banyak cincong. Kita langsung aja watch this video. Don't skip this video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan mengenai keterampilan komunikasi, kemudian pentingnya komunikasi pada anak dengan Complex Communication Needs atau CCN, kemudian Complex Communication Needs atau CCN pada tunawicara. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu sarana yang penting untuk menjalin interaksi dengan sosial. Nah, oleh karena itu, keterampilan komunikasi ini merupakan salah satu yang harus dikembangkan pada setiap individu untuk mampu bertahan pada kehidupannya. Kemudian, apa keterkaitannya komunikasi dengan kompleks communication needs atau CCN? Nah, jadi anak dengan CCN ini ialah anak yang justru mengalami hambatan dalam komunikasinya. Padahal sudah kita bahas tadi bahwa keterampilan komunikasi ini adalah salah satu hal yang penting untuk kehidupan kita. Complex Communication Needs atau CCN ini adalah mereka yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi secara verbalnya, sehingga mereka sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Complex Communication Needs pada tunawicara. Menurut Seporno 2007, tunawicara atau kelainan bicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbalnya, sehingga sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Rade Syarmila. Saya ingin melanjutkan materi dari Saudari Husnul, yaitu hakikat komunikasi alternatif dan augmentatif. Adapun hakikat dari AAS itu sendiri yaitu peralatan atau media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang kelima yaitu penggunaan komunikasi alternatif dan augmentatif. Adapun tujuan dari penggunaan AAS itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan bicara anak yang memiliki hambatan dalam komunikasi. Komunikasi alternatif augmentatif ini juga dapat meningkatkan strategi komunikasi untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan berbicara dan memerlukan komunikasi secara fungsional. Yang terakhir yaitu pelaksanaan komunikasi alternatif dan augmentatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan komunikasi alternatif dan augmentatif ini. Yang pertama yaitu rancangan sistem komunikasi alternatif dan augmentatif ini, dan yang kedua yaitu pengenalan sistem komunikasi alternatif dan augmentatif ini kepada anak. Terima kasih. Menjelaskan instrumen identifikasi informasi perkembangan anak. Yang pertama yaitu identitas anak, nama Juan Bastian, tempat tanggal lahir 20 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, status anak panti asuhan, nama sekolah SLB Pelambuan kelas 6, alamatnya Panti Asuhan Banjarmasin Bakti Luhur, data orang tua atau wali siswa, nama Suster Anastasia H. Berek, umur 39 tahun, agama Katolik, status perkawinan tidak kawin, pendidikan tertinggi D2, pekerjaan biarawati, alamat Panti Asuhan Banjarmasin Bakti Luhur, hubungan keluarga yaitu anak asuh. Selanjutnya itu instrumen identifikasi dini anak dengan hambatan komunikasi atau tunawicara. Indikasinya sulit menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar dalam berbicara atau mengemukakan ide ya, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi ya, kalau berbicara sering gagap atau gugup tidak, suaranya parau atau aneh tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu atau celat atau cadel ya, organ bicaranya tidak normal atau sumbing ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan asesmen kami pada anak tunawicara. Jadi
Kami menggunakan hasil asesmen ini menggunakan instrumen asesmen aspek-aspek perkembangan, yaitu ada aspek perkembangan bahasa, kognitif, motorik, sosial emosi, terus perilaku dan bina dirinya. Nah, jadi dari hasil asesmen dengan kami melaksanakannya, terus kami wawancara juga dengan suster di panti asuhan tersebut. Kami mendapatkan hasil dari kognitifnya dulu. Nah, dari kognitifnya itu anak tidak mampu sama sekali dalam melakukan butir-butir instrumen yang ada di instrumen, yang anak hanya mampu dalam mengenal ukuran, seperti misalkan mengenal ukuran bentuk panjang, pendek, terus besar, kecil. Nah, anak hanya mampu mengenal tersebut dengan mengurutkannya. Misalkan dalam mengenal angka juga anak belum mampu sama sekali, dari 1 sampai 10, dan walaupun itu menuliskannya ke dalam bentuk tulisan anak juga belum mampu. Terus dalam bahasanya juga anak tidak mampu sama sekali dalam bahasa ekspresifnya, dalam menyampaikan sesuatu yang dia inginkan, karena organ dari bicaranya yang bermasalah. Terus anak hanya mampu dalam bahasa reseptifnya. Anak cukup mampu dalam melakukan perintah yang sederhana saja, seperti disuruh meloncat, disuruh berlari, berjalan, dan sebagainya. Anak cukup mampu memahaminya. Terus dalam motoriknya, motorik anak kasar maupun halus, anak cukup mampu melakukannya, seperti misalkan memegang pulpen, pensil, membuka tas, membuka buku pelajaran. Terus dalam motorik kasarnya itu berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, dan sebagainya. Anak cukup mampu dalam hal tersebut. Anak tidak bermasalah dalam motorik fisiknya. Terus sosial emosinya, anak cukup baik hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan suster di panti asuhan. Anak cukup mampu bersosial dengan hal yang teman, terus saudara dan susternya. Anak hanya saja memiliki rasa malu, rasa minder, atau rasa malu terhadap orang yang baru dikenal. Anak cukup menghindar dengan menutup mukanya seperti ini karena malu, mungkin ya, karena orang yang baru dikenal. Terus dalam perilakunya anak itu cukup ingin mendapatkan perhatian dari orang, walaupun itu orang yang baru dikenal. Misalkan kayak kemarin itu anak menunjukkan seperti luka-luka yang ada di lehernya. Dia menunjukkan ingin mendapatkan perhatian. Oh, ini saya luka, ini garukan gitu, seperti itu. Terus dalam ADL-nya, dalam bina dirinya, dalam keseharian anak cukup mampu dalam bina dirinya. Misalkan anak diperintahkan untuk mandi, anak cukup mampu. Hanya saja ada bagian-bagian yang kurang bersih, anak memerlukan bantuan dari suster. Misalkan dalam menggosoknya yang tidak sampai ke belakang, anak memerlukan bantuan dan sebagainya. Terus dalam toilet training dalam bina diri BAK dan BAB itu dia cukup kurang mampu, karena misalkan dalam membersihkannya yang kurang bersih, anak memerlukan bantuan dari suster. Terus kalau makan, anak mampu minum dan sebagainya. Terus dalam berpakaian, ini dalam berpakaian anak tidak mampu dalam melakukannya. Anak memerlukan waktu yang cukup lama dalam melepas maupun memasang kancing. Walaupun itu hanya satu kancing, anak memerlukan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu yang lama.
dalam memasang dan memasang kancing tersebut, sehingga anak memerlukan bantuan oleh suster. Itu pun kalau keinginannya tidak tersampaikan, tidak tercapaikan, anak akan merengek, minta lepaskan itu baju, walaupun itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi dari hasil asesmen kami mau mengambil ini dalam cara berpakaiannya. Kami membantu untuk agar anak bisa tersampaikan kepada suster, kepada orang lain apa yang diinginkan dalam berpakaian. Nah, jadi hasil asesmen kami dalam kelemahan, kebutuhan dan potensi anak ialah kelemahannya tadi dalam hal berpakaian. Anak memerlukan waktu beberapa jam hanya untuk satu kancing. Terus kebutuhannya itu yaitu anak memerlukan bantuan orang lain dengan menggunakan media mungkin. Kemudian untuk potensi anak juga, potensi anak ini dia itu mampu melakukan semua perintah yang disuruh oleh susternya tersebut dengan sangat bersemangat. Jadi itu sebagai potensi anak, walaupun hatinya itu tidak bersemangat, tapi dia sangat bersemangat dalam melakukan perintah. Seperti misalkan, Bastian tolong lapkan meja, terus sapu lantai, dia mau disuruh-suruh gitu. Nah, itulah pelaksanaan asesmen yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irawan ingin menjelaskan tentang rancangan media AAC kami. Yaitu rancangan media AAC kami itu namanya adalah Kabin, Kartu Bina Diri. Bahannya terdiri dari name tag dan juga kartu gambar. Rancangan desain media yaitu berupa name tag, terus itu di dalam name tag itu disisipkan kartu bergambar bina diri untuk anak. Teknik pelaksanaannya, kartu bina diri akan digunakan dengan cara mengalungkannya ke leher. Setelah itu di dalam kartu itu terdapat gambar-gambar, yaitu gambar bina diri. Pada saat anak melakukan bina diri, di situ tergambar atau gambarnya mengandung kayak makan, terus itu ke toilet, terus itu berpakaian dan juga tidur. Dan juga prosedur penggunaan alatnya, yaitu anak atau kami menunjukkan semua kartu gambar bina diri tersebut, dan juga kami di situ menjelaskan setiap kartu itu kan ada gambarnya, apa maknanya kepada anak. Dan juga pada saat itu juga kami melakukan uji coba dengan menanyakan kepada anak saat ingin makan, dan juga apakah dia bisa menunjukkan perlakuan atau kegiatan makan. Setelah anak memahami kartu tersebut, kabin akan dikalungkan kepada anak, dan juga diharapkan anak bisa berkegiatan sesuai dengan gambar tersebut. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada orang lain bahwa anak itu ingin melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Thank you for watching this video, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share.